Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil wa israil patiros samawati wal ar alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi idini lima ukhtulifa fi minalati dinina kata liman tasya ila siratil mustaqim nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyabasiha khalisan mukhlisun liwajil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir yasikin wal arifin sayyidina wa sultan awliya gausul a'bam qutbul alamin asyini syahmuddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu sajah wal karama fid din wa dunya wal akhirah wa bi barakati sanal mukarram asyid syekh Abdul Rahman sumanahtim bi jalaliru nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Jaga Torik dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga masih diberikan kehidupan, masih bergerak, masih bicara. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Jaga Torik 165 pengen menjawab ada salah satu seorang penceramah ya, menanyakan tentang bagaimana kalau seorang mursyid itu sudah. Kadang orang bertanya tentang mursyid kalau orang belum bertorekoh, tapi dijawabnya suka emosi. Dikasih jawaban tidak terima, tapi malah emosi. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Kalau orang belum mendalami ilmu torekoh sufiyah, belum masuk ke dalamnya, pasti orang itu akan selalu komentar, jadi komentator. Sama dengan orang main bola. Orang yang gak main bola itu malah lebih sibuk daripada orang pemain bola. Jadi ketika mursyid, walia mursyid, kita berguru ya, kepada walia mursyid, dulu masih hidup, kemudian meninggal, wafat, ya, hakikatnya tidak wafat, jadi sempurna secara rohani. Anda harus tahu dulu, torekoh itu perjalanan ruhani, bukan perjalanan syariat. Tapi tetap pakai syariat, torekoh hakikat makrifat. Saya ingat dalam kuliah tarbiyah, Abah Guru mengatakan seorang mursyid itu ada dua kategori. Ada mursyid tabaruk, ada mursyid suluk. Mursyid tabaruk itu ketika beliau meninggal, wafat, Abah Guru nih yang mengatakan, berarti mursyid yang tingkatnya tabaruk tidak boleh dimursyidkan lagi. Tidak boleh dimursyidkan lagi, digurukan lagi. Karena pangkatnya tabaruk. Ada lagi mursyid suluk. Tingkatannya suluk. Maka Abah Guru mengatakan, kalau mursyid yang suluk sekalipun ruh dan jasadnya sudah pisah, artinya wafat, meninggal, Abah Guru katakan tetap masih bisa dirobitohkan. Makanya orang-orang yang paham torekoh suluk
dia tetap merobitokannya kepada guru mursyidnya yang mengkhatamkan, seperti Syekh Abdurrahman mengatakan seperti itu. Nah, jelas ya. Kalau Anda belajar torekoh kepada mursyid tabaruk, ketika dia meninggal itu nggak boleh dimursyidkan kembali, Abah bilang. Berarti si murid tadi harus cari mursyid yang suluk, yang hidup. Itu jawabannya. Kita tahu dari mana bahwa mursyid itu tabaruk atau suluk? Maka Abah Guru itu mencontohkan mursyid yang pangkatnya tabaruk, ajarannya tabaruk, tapi beliau adalah aktof, kamil, mukamal. Siapa seperti siapa? Maaf, Abah Guru mengatakan seperti Abah Anom yang ada di Suralaya. Beliau ini wali aktof, tapi ajarannya buat muridnya tabaruk. Gitu. Kalau Syekh Abdurrahman ini ajarannya suluk. Dari Abah Khair, Abah Soliun, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmadu Sambas. Kalau Abah Anom itu dari Syekh Abah Sepuh, Abah Tolhah, Syekh Ahmadu Sambas. Jadi orang-orang yang belajar torekoh ke mursyid yang pangkatnya tabaruk, sekali lagi, ketika gurunya meninggal, Anda gak boleh memursyidkan kembali. Ini saya mengutip kata-kata Syekh Abdurrahman ketika kuliah tarbiyah. Ada kitabnya, jangan tanya. Kalau bicara mursyid itu, beliau dari guru ke guru. Gak perlu kitabnya, dalilnya. Itulah orang-orang yang, makanya komentar tentang toreko harus yang pengamal toreko, bukan penceramah. Penceramah itu cuma nukil Quran hadis, riwayat ngedalil, ngadongeng. Kalau kita pengamal toreko mengamalkan ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jadi ketika bertanya tentang toreko, dijawab dengan toreko. Yang bertanya, ya jangan emosi. Kenapa nggak langsung ke Rasulullah aja katanya? Oh, nggak bisa saudara. Kalau Anda pengen tahu kitabnya tentang dalil ahli sunnah wal jamaah, ada kitab Torekot Tijaniyah. Kalau Anda tidak bisa robito menghadirkan Rasulullah atau Allah, maka yang lebih dekat, lebih utama guru. Makanya orang yang bertanya toreko itu harus yang mengenal toreko, tapi bukan dari buku, dari kitab, dari ngaji kuping, langsung mursyid yang menjelaskan. Banyak orang yang antipati dengan toreko karena dia tidak masuk pengamal toreko. Ketika ajaran Syekh Abdurrahman, ilmunya guru, amalnya guru, marifatnya guru, adabnya guru, bagi mereka yang gak ngerti, menentang. Mana ilmu kita, amal kita. Nah, ada kiai seperti itu tuh. Akhirnya apa? Mental. Jadi kalau belajar toreko itu harus sami'na wa ata'na. Maka Abah Guru mengatakan ketika menaikkan tingkat khirqah, ya, ada salah satu ikhwan mendengar, kalau Abah ini tidak mengikuti Allah dan Rasul, gak usah diikuti. Selama Abah mengikuti Allah dan Rasulullah, ikuti perjalanannya, didikannya. Jadi banyak mereka yang punya ilmu, ya, taunya dalil Quran hadis, nukil, baca buku, bicara tentang toreko, menanya tentang toreko, dijawab bukannya terima kasih, malah ngeledek. Kenapa nggak langsung ke Rasulullah? Anda nggak paham. Guru mursyid itu siapa? Asy-Syaikh Al-Arif Al-Wasil Ilallah. Orang yang mengkasyafah, orang yang sudah usul ke Allah,
wasilah murid ilallah, dan dia ada wasilah murid untuk bisa sampai ke Allah. Wa babul ladzi yadul minhu, dan mursyid itu adalah pintunya buat si murid untuk bisa ma'rifatullah. Jadi kalau orang yang belum pengamal toreko, ya, yang bukan toreko suluk, kemudian nanya, dijawab, ya harus terima. Kalau nggak puas, dalami lagi, masuk pengamal toreko. Maka Jakarta Tarik 105 di sini seramat toreko karena pengamal, langsung dari guru, manqol ulama, bukan katanya, bukan dari kitab, langsung dari guru. Yang disebut mursyid tabaruk, mursyid suluk itu sami tu wa jama'tu. Aku mendengar, aku melihat, dan zortu melihat, dan aku ada di situ di suatu tempat, rimpun bersama mursyid tadi. Ya. Makanya orang-orang yang nggak paham toreko jangan sok-sok jadi komentator. Ilmu itu zohir, saudara. Ada lagi di YouTube. Orang toreko itu anti ilmu kata siapa? Anti akademis kata siapa? Alhamdulillah pribadi Jakarta Tarik 105 bersyukur tasyakur nikmat S1, S2. Kitab dari belajar kitab ini ternyata apa? Itu semua menghijab. Karena ada ilmu latifah itu yang mahal. Karena kalau orang belum paham tentang ilmu latifah, mereka nggak bakalan tembus. Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman itu ilmunya nggak ada yang tembus sama orang. Tidak terlihat sama orang. Kenapa? Ada 7 latifah. Makanya murid-murid Syekh Abdurrahman dimanapun berada, Anda jangan terpengaruh dengan akademis. Jangan orang modern, orang inilah. Karena mereka nggak tahu ilmu lataif yang zuhir batin Muhammad. Ya. Mudah-mudahan kita selalu bersatu dan terus mengamalkan ajaran Abah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir kalau kamu nggak tahu. Tapi banyak orang yang nanya, dijawab malah emosi. Kenapa? Kedangkalan ilmunya. Orang yang bertanya itu dijawab, ya harus terima jawabannya. Puas tidak puas. Kalau Anda tidak puas, ya dalami ilmunya. Jangan hanya komentar bertanya bagaimana kalau mursyidnya sudah meninggal. Boleh ganti enggak? Oh, Jakarta Tarik tegas mengatakan mursyid yang suluk itu tetap dirobitohkan. Ya, Syekh Abdurrahman yang mengatakan ketika masih hidup di kuliah tarbiyah. Mursyid tabaruk kalau sudah meninggal tidak boleh dimursyidkan kembali. Tapi mursyid suluk walaupun sudah meninggal, Abah bilang tetap robitohnya ke Abah, ke Syekh Abdurrahman. Nah, ya. Ini jawaban buat mereka yang anti toreko, cuma pengen uji coba, ngetes. Nih jawabannya. Ketika Anda tidak puas, dalamin. Datang ke Bogor, pelajari ilmu toreko suluk tuh di Miftahus Sudur, Jawiyah ala Khairiyah. Jangan hanya ngemeng, ngomong doang. Ilmu ceramah itu ilmu dongeng. Ngedongeng, ilmu ngedongeng, ngamalinnya kagak. Tapi bertoreko, ngamalin la ilaha illallah 165, zikir khofinya, beri jalan zikir khofi, dibuka latifah 7-nya. Kalau penceramah jangan komentari ahli toreko, pengamal toreko. Penceramah itu ngedongeng. Nah, makanya kalau Anda pengen ilmu toreko, masuklah ke toreko. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ingat, toreko itu bukan pengobatan, bukan perdukunan, bukan klinik, bukan manggil macan. Itu khodam. Makanya orang-orang kalau masuk toreko, yang punya ilmu jin, ilmu khodam, hangus semua. Hati-hati. Ya. Penceramah atau orang syariat jangan komentator kepada orang toreko. Kalau ngaji yang masih dari kitab, masih katanya dari buku, ketinggalan. Sedangkan orang suluk, ahli suluk itu, dia punya kitab 7 latifah di dirinya. Dan itu nggak bakalan diketahui oleh selain murid-murid Syekh Abdurrahman. Ya, ya mudah-mudahan jawaban ini
bukan buat menang-menangan. Ini jawaban real, langsung dari guru mursyid Syekh Abdul Rahman. Saya bukan dari kitab, bukan dari buku, langsung sami'tu. Aku mendengar Syekhi Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan murid-murid Abah jangan kepengaruh dengan orang modern. Jangan kepengaruh orang yang akademis. Karena mereka menggunakan otak benaknya saja. Jakarta Tarik udah mengalami pesantren, akademis semua. Ternyata apa? Ilmunya itu cuma ilmu dongeng. Tidak ada masuk ke dalam hati. Maka zikir hafi la ilaha illallah itulah. Maka bagi mereka yang anti-anti torekoh, anti-anti torekoh sufia, yaitu mereka terbelenggu dengan nafsunya, nafsu ammaroh. Maka kita jangan sampai begitu. Mudah-mudahan kita Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minallah rabbul alamin Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal anbiya'i wal mursalin Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minas syuhada'i wal mustahidin Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal awliya wal muttaqin Allahumma dina tariqal mustaqim tariqal minal khulafasin wal mahdin bil barakah wal qamah sya'abdun al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.